Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik. Silakan disiapkan dulu. Duduk siap. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Mangga salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Abinaya. Hadir, Bu. Halo. Agus bagaimana? Ayla. Aisyah, Alifiani, Alfa. Oke, sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu Indonesia Raya. Silakan berdiri dulu. Satu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel disebut konstan, persamaan variabel koefisien. Yang tidak memuat variabel dari dua buah grafik ini ada grafik fungsi eksponen dan grafik persamaan garis lurus. Ada yang tahu perbedaannya? Ada yang bisa menjelaskan perbedaan dari dua buah grafik?
dijelaskan? Kan dari gambar udah jelas nih. Yang sebelah kanan itu grafik si eksponen. Yang sebelah kiri adalah sama garis lurus. Nah, dari dua buah ini perbedaannya apa? Bisa? Nadit bisa? Singkat aja dari ini kan bisa kelihatannya. Singkat aja ya. Ya. Lalu panas. Oke, ada lagi. Intinya adalah kalau persamaan garis lurus dia ini kan ada tanda panah nih atas dan bawah, dia bisa terus dari ke bawah pun dia masih terus, ke atas pun masih terus, tapi dia posisinya adalah garisnya lurus. Sedangkan fungsi eksponen sama eksponen ini dia langsung, tapi dia pasti ada yang mendekati sumbu atau mendekati titik tertentu ya kalau masih eksponennya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi kita ice breaking dulu biar panas sekalian. Tadi kan udah mau dites ya kan, sekarang kita ice breaking yang simpel aja. Kalau saya bilang selamat pagi berarti tepuknya sekali. Kalau selamat siang 2 kali. Kalau selamat malam setengah. Karena waktu malam nggak boleh berisik, nggak punya tidur kan. Oke. Konsentrasi. Selamat pagi. Selamat siang. Pagi. Malam. Siang. Pagi. Malam. Siang. Masih ada yang sekali. Oke. Kita masuk ke materinya. Ini ada sistem persamaan linear 3 variabel. Pertanyaan hal mendasar. Apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear 3 variabel? Berikan contoh. Yang bisa? Contohnya, kalau kemarin kan 2 variabel itu tadi yang pas pretest tadi kan 3x plus 2 sama dengan 12 gitu kan. Nah, kalau misalnya persamaan linear 3 variabel berarti yang ada 3 variabel. Variabelnya adalah, suaranya lebih kencang dong. ABC boleh. Terus XZ boleh. Oke, contohnya berarti seperti apa? 1x 2. Oke. Next, tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memodelkan masalah ke dalam sistem persamaan linear dengan metode eliminasi dan substitusi. SPLTV adalah sebuah kumpulan dari 3 persamaan linear yang masing-masing memiliki 3 variabel yang sama. Contohnya A1X ditambah B1Y tambah C1 Z sama dengan B1 dan seterusnya. Kalau persamaan hanya 1 persamaan, tapi kalau sistem dia ada 3 persamaan karena 3 variabel. Nah, tapi kalau misalnya 2 variabel berarti kan sistemnya persamaannya ada 2 gitu. Jadi kalau sistem persamaan berarti sebuah kumpulan dari 3 persamaan.
yaitu eliminasi, substitusi, dan campuran. Eliminasi, ada beberapa langkah dalam metode ini. Yang pertama, eliminasi salah satu perubahan X atau Y atau Z sehingga memperoleh SPLTV. Yang kedua, selesaikan SPLTV yang didapat pada langkah 1. Yang ketiga, substitusikan nilai-nilai perubahan yang diperoleh pada langkah kedua ke dalam salah satu persamaan semula untuk mendapatkan nilai perubahan yang lainnya. Sedangkan substitusi berarti langkahnya adalah pilih salah satu dari persamaan yang sederhana, kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z atau Y sebagai fungsi fungsi X dan Z atau Z sebagai fungsi X dan Y. Substitusikan X dan Y atau Z yang diperoleh langkah 1 ke dalam persamaan lainnya sehingga didapat SPLTV. Yang ketiga, selesaikan SPLTV yang diperoleh pada langkah kedua. Yang campuran, ini adalah metode penyelesaian persamaan linear yang menggunakan metode gabungan antara substitusi dan eliminasi. Metode gabungan ini sering digunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel karena lebih mudah dan efisien. Contohnya, persamaan 1 adalah X min 3Y plus 2Z sama dengan 8. Persamaan kedua 2X plus Y min 2Z sama dengan 0. Persamaan tiganya 3X plus 5Y min Z sama dengan 17. Dieliminasikan variabel Z dari persamaan 1 dan 2. Karena Z koefisiennya sama-sama 2, jadi bisa langsung. Jadi tinggal X ditambah 2Y itu 3X, min 3Y ditambah Y-nya itu adalah min 2Y. Sedangkan yang Z itu habis karena 2Z ditambah min 2Z. Ya. Terus 8 ditambah 0 berarti 8. Dieliminasikan lagi persamaan ke 1 dan 3. Masih tetap dieliminasikan yang Z-nya. Jadi ini karena Z-nya yang persamaan satunya 2 koefisiennya, persamaan ketiganya adalah min 1, berarti ya nggak ada. Oke, berarti kalau belum ada saya kasih LKPD-nya. Diberikan ke belakang. Iya. Nah, kelompoknya mulai sudah dibagi, ya. Jadi langsung saja. Ini sama kelas.
Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Iman Maria. Saya Abdul Sulaiman. Saya Endra Purnama. Saya di sini dengan kelompok saya ingin presentasikan hasil diskusi kami tentang masalah sistem persamaan linear 3 variabel. Fighting lahir. Oke, ini ada sebuah masalah. Ada Kayla, Yuli, dan Dimas. Ini nomor tidak sama dengan skor sebagai berikut 3 kali. Dari sini ada 3 orang, Kayla, Yuli, dan Dimas. Ini masing-masing dilambangkan dengan satu variabel. Kayla dilambangkan dengan X, Yuli dengan Y, dan Dimas dengan Z. Di sini ada 3 kasus. Yang pertama 3 kali skornya Kayla, ditambah 2 kali skornya Yuli, ditambah 1 skor Dimas, hasilnya sama dengan 12. Yang kedua 4 kali skor Kayla ditambah dengan 3 skor Yuli, ditambah dengan 2 skor Dimas, hasilnya 17. Dan yang ketiga skor Kayla ditambah skor Yuli sama dengan 3 kali skor Dimas, ditambah 3 skor sama dengan 5. Dan yang ditanya adalah pemenang itu dengan skor tertinggi. Yang pertama, di sini kita menggunakan metode eliminasi. Pertama kita akan seleksi dulu dengan cara kita mengeliminasi Z-nya. Caranya pertama kita ambil persamaan pertama. Persamaan pertama dan persamaan kedua.
yang di ini Z-nya ada 2, yang di atas Z-nya ada 1. Kita samakan dulu Z-nya, itu dengan caranya yang atas kita kali 2, yang bawah kita kalikan dengan 1. Iya. Setelah penalitan kita eliminasi antara dan kita dapat persamaan ketiga. Kita kan udah buka. Selanjutnya kita cari lagi yang persamaan pertama dan persamaan ketiganya. Sama kayak tadi yang kita mencari, yang ingin kita lakukan adalah Z-nya. Yang bawahnya ada 3, yang atasnya ada 1, yang atasnya kita kalikan 3, yang bawahnya kita kalikan 1 supaya Z-nya sama. Dan kita dapat persamaan kedua. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau SPL sendiri itu kan ada 3 persamaan. Boleh nggak kalau dalam satu persamaan itu cuma ada 2 variabel? Kan kalau di SPL itu kan ada 3 persamaan. Nah, boleh nggak kalau dalam satu persamaan itu cuma ada 2 variabel? Boleh. Tapi ada syaratnya, itu kalau misalnya tiga-tiganya itu digabung, itu menjadi 3 variabel. Misalnya ada X tambah Y, ini kan kalau itu kan maksudnya ini kan 2. Nah itu persamaan keduanya itu harus misalnya Y tambah Z, dan yang ketiganya itu X tambah Z. Ada lagi? Kalau misalnya gini nih, saya menanyakan dari persamaan 1, 2, 3, saya dari persamaan itu di salah satu aja persamaan ada yang nggak ada variabelnya. Contohnya di persamaan kedua misalnya
yang hilang salah satunya. Saya juga sama, salah satunya ada yang hilang. Bisa nggak kalau misalnya kayak gitu? Ayo ngomong aja, jawabnya apa? Bisa nggak? Bisa. Oke. Berarti kalau misalnya salah satunya yang udah ada cuma 2 variabel aja berarti bisa. Tuh, ada yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Gak ada. Oke, terima kasih. Silakan Yui. Oke, boleh dikumpulkan yang PPD-nya dulu. Yang boleh dikumpulkan. Oke, refleksinya. Bayangkan pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini. Pendapat kalian bagaimana? Seru? Susah atau gampang? Susah gampang. Oke. Terus kegiatan mana yang sudah dikuasai atau yang belum dikuasai? Yang eliminasi, substitusi atau yang gabungan? Gabungan. Itu yang sudah atau belum? Yang sudah. Oke. Ada saran kah untuk proses pembelajaran pertemuan berikutnya? Main game lagi? Oke, besok kita main game lagi. Pesan dan motivasinya. Temukan cara belajar yang membuatmu nyaman dan bersemangat. Jangan ragu untuk bereksperimen dengan metode belajar yang berbeda. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kamu lakukan akan membawa perubahan besar. Jangan pernah menyerah pada mimpi. Materi berikutnya besok adalah fungsi kuadrat. Salah satunya adalah fungsi kuadrat, suatu fungsi yang pangkatnya tertinggi variabelnya adalah 2. Jadi fungsi kuadrat adalah seperti persamaan linier, tapi yang satu variabel pangkatnya tapi lebih tingginya adalah 2. Gak boleh lebih karena kuadrat. Ya, oke. Sampai di sini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selesai sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.